Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang sahabat Arsa semuanya di podcast Ini Ibadah episode 5. Oke, sahabat Arsa semuanya, hari ini kita di podcast ini Ibadah kedatangan seorang pendakwah. Selain sebagai seorang pendakwah, beliau juga sebagai seorang penulis. Nah, jadi di podcast ini kita nanti akan mendengar bagaimana perjuangan beliau sebagai seorang pendakwah untuk bisa menyebarkan kebaikan dan juga memberikan pengetahuan-pengetahuan keagamaan di orang-orang sekitarnya. Dan hari ini kita didatangi, ialah mari kita sambut Dr. Kiai Haji Thohirin LCMA. Oke, Pak Kiai, selamat datang. Aku panggilnya Pak Kiai aja ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, siap Pak Kiai. Apa kabar sebelumnya Pak Kiai? Terima kasih udah datang di podcast Ini Ibadah. Baik, alhamdulillah diberi kesempatan juga untuk hadir di sini. Alhamdulillah. Kita bersyukurlah Pak Kiai bisa hadir di podcast ini. Nah, tadi kan aku udah spill dikit nih kegiatan aktivitas sehari-hari Pak Kiai apa aja sebagai seorang pendakwah, kemudian juga sebagai seorang penulis. Nah, mungkin Pak Kiai bisa ceritain nih ke sahabat Arsa lebih detail kegiatan sehari-hari Pak Kiai apa aja. Saya memang tidak lepas dari mengaji ya. Dan saya ingat apa yang pernah dilakukan oleh Hasan al-Banna di Mesir. Di beliau itu model dakwanya runtut dan itu dilakukan secara kontinu gitu. Berbeda dengan para dai di kita itu kan loncat-loncat ya. Hari ini di sini, besok di sana. Sehingga pembentukan masyarakat itu tidak berjalan secara bertahap gitu. Kalau saya memang menginginkan seperti itu, jadi jamaah yang kita datangi itu terus kita mengisi pengajian di sana, lalu itu kan secara kontinu gitu, sehingga kita paham perkembangan dari waktu ke waktu secara kuantitas dan kualitas jamaah. Itu sebenarnya mungkin metode yang dulu pernah diterapkan saya kira oleh Hasan al-Banna dan itu sangat positif sekali. Oh, berarti inspirasi Pak Kiai dalam berdakwah sekarang itu dari Hasan al-Banna itu. Berarti dakwah yang berkelanjutan itu kita harus konsisten begitu Pak Kiai? Ketika kita memasukkan kepada masyarakat nilai-nilai Islam, itu kan tidak mungkin sepotong-sepotong kan, harus tuntas dari A sampai Z. Kalau kita datangnya ke suatu masyarakat itu misalnya setahun sekali atau setengah tahun sekali, itu pembentukan masyarakatnya tentu tidak akan maksimal. Makanya kita buat secara periodik. Saya punya pengajian, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Tapi itu kontinu dilakukan sehingga kita tahu perkembangan dari waktu ke waktu, apakah jamaah itu tambah atau berkurang, terus problem yang mereka hadapi itu kita paham gitu, yang mereka lakukan, terus apa problem di keluarga, di masyarakat mereka, itu kita jadi paham. Pak Kiai kalau boleh tahu sekarang daerah jamaahnya di mana aja itu Pak Kiai? Saya kebetulan tinggal di Cisauk. Itu ada beberapa tempat yang saya asuh ya. Kemudian saya juga mingguan mengisi pengajian di Pluit di Al Mukhlisin. Dan
ada juga pengajian di Jakarta Barat. Wow. Dan itu memang tadi kita mengisinya secara periodik, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Banyak juga berarti jamaah Pak Kiai sekarang tuh Pak Kiai. Ya lumayan lah kira-kira gitu. Alhamdulillah. Berarti pentingnya kita bukan cuma mencari kuantitas gitu, mengutamakan kuantitas berapa banyak jamaah kita, tapi kualitasnya juga penting Pak Kiai ya. Kualitas. Gimana kita bisa konsisten, Betul. bisa sering bersama dengan teman-teman jamaah itu Pak Kiai. Betul. Selain pengajian, kalau boleh tahu apa aja kegiatan dakwah Pak Kiai itu? Saya kebetulan juga penulis dan sekaligus penerjemah. Wow. Ada kebetulan mungkin ada sekitar 30-an buku terjemah yang saya sudah lakukan. Terus saya juga menulis beberapa buku terkait dengan masalah keagamaan. 30 buku tadi Pak Kiai? Iya, Wow. sekitar segitulah. Tepuk tangan sahabat Arsa. Itu suatu hal yang hebat Pak Kiai. Bahkan untuk nulis satu buku aja kadang itu sulitnya minta ampun Pak Kiai. Betul. Itu gimana bisa konsisten nulis buku sebanyak itu Pak Kiai? Menulis buku itu seperti menulis disertasi atau menulis skripsi. Berarti Pak Kiai dulu pas masih jadi mahasiswa nulis skripsi itu udah gampang banget Pak Kiai ya? Iya, karena skripsi itu kan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5 itu kan nyambung. Kalau kita meninggalkan sudah selesai bab 1 kemudian kita tinggal, itu pasti lupa. Pasti akan ngulang lagi, baca lagi untuk melakukannya. Begitu juga nulis. Saya ingat pesan almarhum Prof. Azumadi Azra. Kata beliau, nulis itu sebenarnya tidak perlu banyak. Sehari selembar saja itu sudah bagus. Artinya kalau kita hitung hari, kalau 1 tahun 365 hari, kalau per lembar itu kan sudah 365 lembar. Dan itu tebal itu, 365 lembar itu. Berarti intinya nulis, ya, intinya mau banyak mau dikit ini tulis aja Pak tulis Kiai. aja. Soalnya kan aku sekarang kebetulan mahasiswa nih Pak Kiai. Semester selanjutnya aku juga nulis skripsi. Apa di mindset aku tuh kan kalau nulis skripsi itu kayak sulit banget. Untuk nulis itu susah Pak Kiai. Sebenarnya skripsi itu kan kumpulan makalah-makalah. Jadi makalah yang kita sudah buat 5 lembar, 10 lembar. Itu kan kalau dikumpulkan jadi satu kan bisa jadi 100 lembar kan gitu. Sebenarnya begitu. Jadi kalau kita lakukan secara bertahap, sebenarnya enggak. Intinya begitu. Jangan sampai lepas. Artinya continue. Dalam menulis itu yang penting gitu. Insya Allah bisa cepat selesai. Oke, berarti dengan background Pak Kiai sebagai penulis yang 30 buku tadi, sahabat Arsa yang mungkin punya ketertarikan dalam bidang penulisan, mungkin boleh nanti berguru Pak Kiai? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, Pak Kiai kan juga tadi berdakwah tuh ke beberapa daerah, ada yang di Jakarta, ada yang di daerah Tangerang, Banten sana. Tantangannya apa tuh Pak Kiai? Pasti itu nggak mudah gitu. Iya, tadi kan saya katakan bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan itu bukan hanya dialami oleh kita ya, tapi juga oleh jamaah. Sehingga terkadang itu pengajian banyak, terkadang sedikit. Cuma saya itu ingat ketika saya di Mesir. Jadi waktu saya kuliah di Mesir S1 itu. Itu kan kuliah tidak di absen gitu, di Mesir itu. Dan itu betul-betul keikhlasan kita gitu. Untuk datang gitu. Kuliahnya musim dingin gitu ya. Lalu saya pernah ketemu dengan salah seorang dosen yang waktu itu karena sudah menjelang ujian, waktu itu hampir seluruh perkuliahan sudah selesai gitu ya, tapi beliau ini masih masuk. Saya tanya waktu itu sama beliau itu, saya bilang, kenapa kita masih belajar, Pak dosen, saya bilang gitu. Loh, ini kan memang belum habis. Nah ini kan kita tinggal beberapa orang, saya bilang gitu kan. Enggak masalah. Yang penting saya bisa menjalankan amanah saya. Itu saya ingat sampai sekarang itu.
Artinya ketika kita mendapatkan jamaah sedikit, nggak masalah mau 1 orang 2 orang, kita tetap menjalankan dakwah kita. Prinsipnya satu, al istiqomatu tajlibul karomah, bahwa istiqomah itu nanti akan menarik kemuliaan. Jadi kemuliaan, keberkahan itu muncul dari istiqomah itu. Saya kira itu tantangannya biasanya kalau berdakwah di pengajian kayak gitu. Saya kira itu tantangannya. Berarti Pak Kiai pernah mengalami seperti itu kan dulu pas masih jadi mahasiswa. Ketika dosen tetap konsisten, istiqomah, walaupun mahasiswanya udah banyak yang nggak hadir. Iya. Berarti Pak Kiai termasuk mahasiswa yang rajin waktu itu ya? Iya, saya memang rajin. Kebetulan saya rajin. Dan rajinnya ketika masih jadi mahasiswa jadinya berdampak ke sekarang menjadi pendakwah yang rajin juga Pak Kiai. Kira-kira gitu. Saya mengupayakan sih seandainya tidak ada hal yang sangat mendesak gitu. Saya insya Allah hadir kalau mengisi pengajian itu. Selain jamaah yang kadang sedikit, apalagi sih yang ada suatu kejadian atau suatu momen yang Pak Kiai itu inget gitu? Entah seorang jamaah kah, siapa yang itu paling teringat banget di Pak Kiai? Iya. Perjuangan dia misalkan dalam berhijrah mungkin Pak Kiai, atau seperti apa? Masyarakat yang kita hadapi ini kan heterogen ya. Dan informasi tentang keislaman itu sekarang sudah dari berbagai macam media. Betul, iya Pak Kiai. Itu kadang itu yang dulu-dulu saya alami. Artinya di Indonesia ini kan banyak paham. Iya. Ya ada yang salafi, ada yang jamaah tabligh, Alirannya banyak Pak Kiai. Banyak aliran banyak. Dan itu memerlukan kebijakan kita gitu. Kita harus bijak menyikapi beragam pandangan itu. Nah, ketika awal-awal banyak jamaah yang mencoba untuk, ya orang bertanya itu kan ada 2 kemungkinan ya kan. Pertama dia memang benar-benar tidak tahu. Ya. Yang kedua dia mengetes. Iya benar. Gitu. Nah itu yang saya alami di awal-awal. Nah ketika mereka sudah tahu saya, sudah mengerti, ya mereka dengan sendirinya memahami bahwa apa yang kita sampaikan itu ya itulah sesungguhnya Islam yang sesungguhnya gitu kan. Sementara mereka mungkin dari informasi di satu tempat, satu sisi yang lain, sehingga mereka menganggap mereka yang paling tapi pada intinya saya hanya menekankan kepada jamaah jangan merasa paling benar gitu, karena kebenaran itu kan sifatnya banyak, istilahnya banyak jalan menuju Roma gitu. Saya mengistilahkan begitu. Tadi kan Pak Kiai bilang salah satu tips kita dalam berjuang berdakwah itu kita harus bijak. Iya, bijak betul. Salah satu tadi banyak aliran, banyak pandangan, banyak pemahaman. Nah, di situasi sekarang nih Pak Kiai dengan berbagai keberagaman tadi, kita banyaklah melihat di media-media, di berita-berita. Iya. Kadang ada konflik antara sesama umat Islam karena perbedaan pandangan itu Pak Kiai. Iya. Nah, mungkin apa definisi bijak dari Pak Kiai itu? Definisi bijak itu tadi begini, supaya kita bisa hidup di tengah keberagaman itu Pak Kiai. Sepanjang Tuhannya sama, sepanjang nabinya sama, kiblatnya sama, betul, Qurannya sama, ya udah kita saling menghormati saja. Jadi sepanjang ininya sama, berarti itu saudara kita. Jadi prinsip ini yang dipegang, prinsip yang esensial itu ya. Ketika ini dipegang, maka kita akan memberikan pengertian bahwa Islam itu beragam, karena memang sumbernya Al-Quran dan hadis itu punya potensi untuk berbeda gitu. Penafsirannya Pak Kiai? Penafsirannya berbeda, pemahamannya berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda gitu.
Dan itu harus dimaklumi. Kalau kita tidak tidak memahami itu pasti kontroversi terus. Dan itu tidak akan berakhir. Berbahaya banget nggak sih menurut Pak Kiai ketika kita menjadi seorang umat Islam tapi kita intoleran? Ya sangat berbahaya lah, karena betapapun negara kita ini kan negara yang kalimatun sawa gitu, negara yang berdasarkan kesepakatan. Kalau kemudian kita tidak memiliki toleransi dengan paham keagamaan di antara umat Islam itu sendiri serta dengan yang non Muslim, itu pasti negeri ini akan berantakan ya, saya kira gitu. Betul. Kalau bahasa sekarang tuh rungkad gitu. Kira-kira gitu. Betul. Aku salut sama pemikiran dan prinsip Pak Kiai dalam berdakwah. Jadi aku pengen tahu, tadi mungkin belum aku tanya juga, apa sih awalnya yang membuat hati Pak Kiai mungkin tersentuh, nuraninya tersentuh hingga memutuskan untuk saya harus berdakwah nih. Saya waktu mau berangkat ke Mesir itu ditanya sama ayah saya almarhum, kamu mau ngapain dan ke Mesir gitu. Saya mau menuntut ilmu. Lalu ayah saya bilang, nanti kamu nggak bisa jadi orang kaya karena ngurusin ngaji terus. Kata saya gitu. Tapi saya bilang, orang yang siap miskin itu belum tentu miskin. Kalau saya ditanya begitu sama ayah saya, karena ayah saya itu pengusaha, maksudnya beliau itu walaupun istilahnya tidak berpendidikan tinggi, tapi beliau itu dari kecil itu pengusaha, gitu, punya usaha yang bukan hanya seorang pendakwah gitu. Jadi tekad saya memang dari dulu itu, artinya dengan ingtang surumullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum kan, kalau kalian menolong agama Allah maka Allah akan menolong kalian gitu. Prinsip saya sederhana itu saja, sehingga saya jalani ini mengalir saja, cuma mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan, karena betapapun saya kira kita ingin yang terbaik ya, min warasatil anbiya. Benar. Kira-kira bisa menjadi pewaris para nabi. Saya kira itu. Ya. Oke Pak Kiai, ada satu hal juga yang pengen aku tanya nih. Di podcast ini ibadah itu kan salah satu hal yang mendasari kita dalam podcast ini tuh Pak Kiai, kita ingin menyampaikan suatu pesan, suatu makna bahwa apapun profesinya, apapun yang kita lalui, selagi itu positif, itu bisa jadi nilai ibadah gitu. Betul. Jadi ibadah kita itu bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, bukan hanya harus menjadi sebagai seorang pendakwah baru kita bisa dikatakan ibadah. Kalau menurut Pak Kiai itu gimana? Saya setuju. Karena kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Jadi kata Nabi, saya sangat bangga terhadap orang yang beriman. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa? Karena orang beriman itu kulluhu khair, semuanya baik. Baik ucapannya, perbuatannya, perilakunya, itu semuanya baik. Dan Islam itu sendiri sebenarnya tidak menentukan seseorang harus begini, tidak. Ada kebebasan. Ada kebebasan untuk memilih. Termasuk untuk memilih miskin dan memilih kaya, itu dibebaskan oleh Islam. Cuma orang miskin harus sabar, orang kaya harus bersyukur, banyak sedekah. Benar. Itu kan rumusnya begitu. Dan itu semuanya ada jalannya gitu. Ada jalannya. Nah, dan orang masuk surga itu tidak harus ahli ibadah. Karena ada cerita.
ada satu hari Rasulullah itu melakukan pengajian. Lalu Rasulullah bicara tiba-tiba kepada jamaah yang hadir. Nanti akan datang di tengah-tengah kalian seseorang yang nenteng sendal pakai tangan kiri dan duduk di antara kalian. Itu orang yang ahli surga. Kenapa tuh Pak Kiai? Lalu nanti saya jawab. Kemudian besok pengajian lagi. Rasulullah bilang lagi, nanti akan datang orang yang menenteng sendal dan itu ahli surga. Benar datang. Sampai 3 kali Rasulullah bicara seperti itu. Yang dimaksud oleh Rasulullah datang di situ. Tentu ada yang kepo kan seperti tadi. Ya, kepo. Bahasa kekiniannya kepo ya Pak Kiai. Aku penasaran dari cerita awal tadi udah penasaran. Lalu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As. Nah kebetulan orang yang dimasuk oleh Rasulullah itu seseorang dari kalangan Ansor ya. Ansor yang pengikut Nabi dari kota Madinah kan. Yeah. Lalu saya penasaran nih, apa istimewanya orang ini? Kok Rasulullah menganggap dia ini ahli surga? Saya penasaran. Lalu dia berbicara kepada yang bersangkutan yang dimaksud Rasulullah. Boleh tidak saya mau ikut Anda 3 hari saja? Yang maksudnya Abdullah bin Umar bin As ini pengen tahu. Ini sehebat apa ibadahnya gitu. Kok menjadi calon penghuni surga? Ya kalau saya yang bicara, mungkin orang tidak percaya ini Rasulullah yang bicara kan. Oma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak ada yang diucapkan oleh Rasulullah kecuali sebuah kebenaran kan. Artinya Rasulullah saat itu sudah bisa memprediksi yang bersangkutan adalah calon penghuni surga. Kata yang tadi setelah diminta oleh Abdullah bin Umar bin As untuk diikuti, ya silakan, nggak apa-apa. Tinggal bersama saya 3 malam. Karena dalam hati Abdullah bin Umar bin As, masa sih saya jadi penasaran gitu, saya jadi kepo gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Umar bin As diizinkan untuk mengikuti yang bersangkutan ini. Diikuti dari mulai malam apa yang dilakukan. Toh ternyata orangnya biasa-biasa aja. Begitu habis sholat isya sekitar jam 9, setengah 10 tidur paling baca zikir sebentar, udah tidur sampai pagi sholat subuh, sholat biasa, siangnya juga makan biasa seperti orang-orang lain, bekerja biasa. Dalam hati Abdullah bin Umar, ini apa orang istimewanya? Belum kelihatan spesialnya di mana Pak Kiai. Ya kan? Tidur banyak. Enggak, saya membayangkan kata Abdullah bin Umar, saya membayangkan kata Abdullah bin Umar bin Al-As ini orang yang jelas qiyamul lail shaimun nahar. Jadi bayangannya Abdullah bin Al-As ini calon ahli surga, bayangan dia ini orang kalau malam melek ibadah, entah itu baca Quran, sholat malam, apa segala macam lah. Terus bayangan Abdullah bin Al-As ini juga kalau siang nih pasti orang puasa. Ternyata malam juga tidurnya banyak, siang juga ini orang nggak puasa. Apa istimewanya? Mungkin hari kedua kali saya bisa menemukan sesuatu dari yang bersangkutan ini. Belum sesuai ekspektasi ya. Hari kedua diikuti begitu juga sama seperti yang dilakukan di hari pertama. Mungkin hari ketiga diikuti sama. Akhirnya yang bersangkutan ini kan
Abdullah bin As ini kan akhirnya apa istimewa, yang nggak ada istimewa. Saya berharap dapat sesuatu yang bisa saya contoh biar saya juga jadi penghuni surga. Nah ini kalau begini-begini aja saya nggak dapat contoh gitu, kira-kira gitu. Akhirnya udahlah, saya mau pamit. Pamit dia yang bersangkutan. Cuma saya mau tanya sama kamu. Terus terang, saya penasaran apa yang dikemukakan oleh Rasulullah. Bahwa Anda ini calon penghuni surga. Padahal saya lihat Anda ini malam tidur, bangun subuh, tahajud juga enggak. Terus saya lihat juga siang nggak puasa. Terus Anda nih istimewanya di mana gitu? Ternyata mungkin begini, dia bilang, saya ini memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang Anda bayangkan bahwa saya ini seorang ahli ibadah. Saya ini kelebihan saya mungkin ya yang sehingga dianggap oleh Rasulullah, bukan dianggap, saya sebagai calon penghuni surga itu. Yang pertama, saya ini tidak pernah menjelekkan orang. Saya tidak pernah ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Saya tidak pernah mengadu domba. Saya tidak pernah buruk sangka. Sehingga selalu saya berbaik sangka kepada orang lain. Saya tidak pernah tiba-tiba membicarakan keburukan orang. Mungkin itu yang dimaksud oleh Rasulullah, kata yang bersangkutan ini. Karena memang kalau kita melihat kejadian ini ya, itu nanti dalam hadis yang lain itu Rasulullah mengatakan bahwa nanti ada orang di akhirat itu muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Jadi dia di akhirat itu bukan bangkrut, nggak punya uang. Karena Rasulullah ketika mengatakan bahwa nanti akan banyak orang yang muflis, orang banyak yang bangkrut itu, ketika sahabat bertanya, sebelumnya Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah kalian mengerti, paham apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang, nggak punya dirham, nggak punya dinar. Material ya. Material, pandangan para sahabat. Bukan. Orang yang muflis nanti di akhirat itu bukan orang yang tidak pernah ibadah. Dia ibadah rajin, baca Qur'annya rajin, sholat tahajudnya rajin, baca sholawat kepada nabinya rajin. Tapi rajin juga ngomongin orang. Rajin juga ghibah, rajin dengki dengan orang. Sering mengadu domba orang. Itu nanti iri, dengki, ghibah itu nanti akan menggerogoti amal. Jadi kebaikan sholat seseorang, pahala sholat seseorang, pahala zakat seseorang, pahala sedekah seseorang, itu akan habis. Kesedot. Jadi nanti ketika mereka bertanya, ya Allah, mana pahala sholat saya? Dilihat sama Allah, sudah tidak ada. Loh, kok bisa tidak ada? Lah kamu hari ini jam sekian membicarakan keburukan orang. Kamu hari ini jam sekian mengadu domba orang. Pahalamu udah diambil oleh mereka. Karena mereka ini dirugikan oleh dirimu. Jadi secara otomatis kamu sudah habis. Nah, dengan cerita kisah tadi itu pas. Bahwa dia tidak pernah berbuat buruk dengan orang. Artinya amal yang dia lakukan selama ini, walaupun berzikir singkat, sholat singkat, tapi semuanya itu karena bertahun-tahun kan kumpul juga gitu kan. Dan secara otomatis itu masuk akan menjadi penghuni surga. Itu kira-kira seperti itu gambarannya, sehingga tadi saya katakan bahwa orang ingin masuk surga itu jalannya
banyak seperti tadi. Saya kira gitu. Jadi tidak terbatas apapun pekerjaannya, apapun kegiatan yang dilakukan nih Pak Kiai, Iya. selagi memang itu positif dan berniat baik, percayalah itu insya Allah Itu bernilai ibadah ya Pak Kiai. bernilai ibadah. Oke. Oke Pak Kiai, tadi aku pas Kiai mention soal gibah, aku teringat salah satu postingan di ini ibadah di Instagram Pak Kiai. Di situ ada ngebahas soal gibah. Mungkin tim kreatif bisa tolong tunjukin ke layar. Udah muncul? Oke, ini bisa kita lihat Pak Kiai biar aku baca. Nah, di sini dibilang, tahu nggak gibah itu termasuk di antara 10 dosa besar loh. Jadi kalau mata kita melotot, bibir kita rada menyong dikit sambil ngomong, tahu nggak sih? Nah itu taubatnya kudu nasuha tuh. Nah itu kan ngegambarin pakai orang-orang gibah itu kan biasanya kayak gitu, ekspresif banget gitu pakai ngomongin orang lain, ngomongin musibah orang lain atau pencapaian orang lain. Nah itu dibilang termasuk 10 dosa besar. Gimana tanggapan pakai itu soal itu? Mungkin bisa dikonfirmasi benar atau tidaknya? Atau tanggapan pakai deh supaya tips kita supaya nggak nafsu untuk ngomongin orang terus pakai. Ya Quran itu kan bilang ya, wala yaktab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Hendaklah masing-masing kalian tuh jangan saling bergibah, karena orang bergibah itu digambarkan seperti memakan bangkai. Oh ya. Dulu di zaman Nabi yang gibah masih jarang, karena sahabat Nabi itu tidak pernah bergibah. Itu dulu apa yang digambarkan oleh Quran itu nyata. Artinya pernah satu hari Rasulullah lagi sedang bicara dengan para sahabat, itu tiba-tiba bau busuk. Terus sahabat bertanya kepada Rasul, ini bau apa ya Rasul? Ini bau orang-orang musyrik membicarakan tentang keburukan kita, tentang hal-hal yang mereka anggap dari kita ini, mereka anggap buruk tentang kita. Jadi dulu itu nyata gitu apa yang dikatakan oleh Quran. Nah lalu kemudian ada dari beberapa waktu kemudian ada seorang yang bertanya kepada ulama, kenapa kok sekarang udah nggak bau lagi? Padahal sekarang gibah ya. Kemudian ulama ini menjawab, karena sudah terlalu banyak orang gibah, nggak kecium bau. Gitu kira-kira gitu. Iya benar. Jadi dia bisa dikatakan termasuk dosa besar karena akan menguras amal kita. Jadi tips kalau kita digibahin orang tuh gimana Pak? Kita harus ingat tadi itu bahwa itu pesan Quran seperti memakan bangkai. Jadi kita bayangkan itu saja bagaimana bagaimana ngerinya gitu. Seseorang makan bangkai seperti Sumanto dulu yang tahun berapa itu dia makan bangkai itu. Kira-kira gambaran seperti itu. Oke. Itu akan membuat kita berpikir berkali-kali untuk membicarakan keburukan orang. Oke Pak Kiai, tadi kita sahabat Arsa semua udah sedikit banyaknya dengar lah bagaimana proses perjalanan Pak Kiai sebagai seorang pendakwah. Kira-kira nih Pak Kiai, berapa terpikir nggak Pak Kiai untuk terus berdakwah sampai seumur hidup? Mau terus bertahan di profesi ini? Sebenarnya sih dalam hemat saya dai itu bukan profesi ya, tapi kewajiban, karena balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Cuma satu ayat. Cuma juga jangan dipahami bahwa satu ayat ini betul-betul satu ayat.
Tapi sampai kita satu ayat pulang gitu. betul-betul memahami yang dimaksud dengan Nabi walau ballighu anni walau ayat ini. Sebenarnya satu ayat cuma matang gitu. Jadi kita menyampaikannya tidak setengah-setengah, sepotong-sepotong. Karena menyampaikan ajaran Islam tidak penuh itu juga nanti bermasalah. Ya, artinya satu ayat tapi kita matang dari sisi kalau Quran ya asbabun nuzulnya kita paham, kalau hadis ya asbabul wurudnya kita paham, dan hal yang terkait dengan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Oke. Berarti target Pak Kiai itu berdakwah ya seumur hidup. Ya Pak Kiai. Yes, insya Allah sepanjang diberi kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk berdakwah, saya insya Allah akan tetap berdakwah. Oke Pak Kiai, kita udah sampai di penghujung podcast kita, nggak kerasa udah sampai di akhir. Saking banyak kayak insight positif dari Pak Kiai, aku nggak sabar waktu udah mau habis. Nah di akhir Pak Kiai, mungkin bisa sampaikan suatu kalimat quotes atau motivasi untuk aku dan juga sahabat Arsa semuanya Pak Kiai. Saya ingin menyampaikan satu ungkapan para sahabat, seorang sahabat. La tu'akhir amal al-yaum ilal ghad. Jangan engkau tunda sesuatu yang bisa dilaksanakan hari ini, ditunda untuk dilaksanakan esok hari. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukanlah. Karena itu yang terbaik. Oke, terima kasih Pak Kiai, sahabat Arsa semuanya. Di podcast ini kita belajar dari Pak Kiai terkait dengan menuntut ilmu. Itu juga kita belajar soal keikhlasan, bukan paksaan. Karena menuntut ilmu itu juga bagian dari suatu ibadah. Dan dari Pak Kiai juga kita belajar bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita sudah punya beragam ilmu pengetahuan, itu justru mengantarkan kita menjadi pribadi yang tawadu. Menyadarkan kita bahwa kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Mungkin cukup Pak Kiai atas waktunya. Aku dan sahabat Arsa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Ini Ibadah selanjutnya.